Hai everyone, jadi ini adalah bulan Meiku. Jadi video kali ini kita awali dengan kelas walkie-talkie yang sekarang kita lagi ngelakuin roleplay. Jadi di sini kita dibentuk per kelompok dan disuruh untuk menampilkan roleplay sesuai tema yang diberikan pada kemarin itu. Jadi temanya itu adalah seputar kayak restoran, terus kayak pelayan gitu-gitu. Terus di roleplaynya itu disuruh ada konfliknya gitu. By the way, walkie-talkie ini adalah kelas yang menurut aku paling aku suka di first period. Karena tuh bener-bener materinya belum terlalu susah dan santai gitu loh. Dan kelas ini tuh paling lama aktif gitu loh, maksudnya gini. Jadi di sana tuh ada yang namanya Bro Irfan. Bro Irfan tuh termasuk yang paling tua gitu loh di antara kita. Jadi setelah first period atau alias ketika kita udah gak sekelas, Bro Irfan itu tetap ngajakin kita main. Yuk kita janjian kesana gitu. Jadi terakhir kita tuh ke CFD, terus sebelumnya lagi kita ke gacoan. Jadi menurut aku karena Bro Irfan itu grupnya tuh masih aktif kemarin-kemarin, walaupun kita udah gak sekelas gitu. Dan tahu gak sih waktu di gacoan dia tuh yang bayarin tahu. Awalnya tuh aku kira bercanda, ternyata beneran tahu dibayarin. Tapi cuma beberapa doang yang datang. Dan sis Alvina, si tutornya aja nggak datang karena mungkin banyak kerjaan ya di Mr. Bob. Jadi yang sering datang tuh mungkin cuma aku, Nurma, Fahri, Nia, Bro Hindra, Ustada Oki, sama si Aishi. Tapi ya mungkin karena banyak kesibukan masing-masing ya. Ya nggak boleh kita paksakan. Tapi setelah periode selanjutnya kita kan ada yang udah pulang tuh. Jadi mungkin udah nggak pernah aktif sampai sekarang. By the way, aku cuma ngerekam yang bukan kelompok aku ya. Karena ada sih videonya orang lain ngerekam kelompok aku, cuma ya ini kayaknya videonya udah hampir sejaman ya. Jadi bulan ini tuh videonya banyak banget karena banyak banget kenangan aku di Surabaya, aku di Pare, pokoknya banyak banget dah kenangannya. Nah itu Bro Irfan tuh yang cowok itu loh, yang bapak-bapak itu. Tapi dia tetap berjiwa muda kok. Dan di situ ada Aisyah, jadi Aisyah itu adalah teman aku, dia tuh seumuran, cuma dia lulus duluan. Dia adalah satu-satunya temen walkie-talkie yang masih kontakan sampai sekarang. Kita kayak sering chat-chatan gitu loh. Ini dia teman aku namanya Alia. Kedepannya dia bakal sering masuk di video aku ya. Karena kita tuh teman seprodi, teman-teman. Bau-baunya ntar aku sama dia terus deh. Dan itu adalah kelas pre-non first. Dan bakal jadi kelas yang bakal aku kangenin banget sih. Karena anak-anaknya tuh bener-bener seru, walaupun di sana aku quiet ya. Vibes-nya tuh ngangenin banget tau. Apalagi rap yang diajarin sama Bro Ihsan. Tuh kan keren banget, apalagi kalau yang rap Bro Ihsan. By the way, di sini tuh aku sekelas juga sama si Alia. Dan kalian tahu nggak apa yang bikin seru dari kelas ini? Di kelas pre-non first ini ada yang namanya Bro Salman. Dia tuh ibaratnya tuh mood booster banget di kelas ini gitu. Walaupun kadang aku mendengarnya kayak ngeselin banget gitu ya. Dan jujur agak gimana ya, tertekan gitu loh, kayak energi saya terserap sebagai seorang introvert. Tapi benar-benar dia paling center banget sih di sana. Jadi kayak
yang bikin gak sepi gitu loh. Tapi sayangnya aku, Alia, dan kita semua udah gak sekelas lagi di Peranan Second karena aku gak ambil Peranan Second. Tapi jujur di sini aku bersyukur banget sih karena bertemu orang-orang unik. Seperti Alia pun unik. Dan di sini kita lagi rap battle ya. Jadi kita sama-sama saling balas-balasan gitu loh. Tapi dengan lirik rap yang disediakan. Malu banget sih, karena suara aku tuh kecil dan gak bisa, kalau misalkan mau kencang tuh kecemprang gitu loh jadinya. Dan itu kelas walkie-talkie yang kemarin aku bilang kita kegacoan. Dan ternyata naik sepeda tuh jauh banget cuy dari camp. And tadi kita langsung ke Bromo. Jadi sebenarnya setelah kegacoan, malamnya kita tuh langsung berangkat ke Bromo. Dan ini adalah kedua kalinya aku pergi ke Bromo. Tapi yang sebelumnya itu aku kayak gak begitu menikmati sampai aku lupa kalau aku pernah ke Bromo. Aku baru ingat waktu di Bukit Teletabis. Terus aku ingat kayak, oh iya aku pernah kesini deh. Itu kan Masya Allah indah banget. Masya Allah tabarakallah. Kenapa Allah menciptakan hal seindah ini gak sih? Kayak Masya Allah 100 kali. Nah waktu di sini nih aku baru ingat kalau ini tuh tempatnya pernah aku datengin. Aku lupa. Dan aku ingat dulu tuh waktu nggak tahu kapan, cuma aku ingat sama keluarga aku gitu loh. Terus kita mau ke atas tapi nggak jadi. BTW ini semuanya sudah ngantuk dan lelah ya. Dan dia itu deh, cuma minusnya di Bromo tuh capek sama kedinginan. Yang lainnya kita bisa menikmati lah. Dan mungkin kondisinya lagi nggak mood juga ya. So dari perjalanan ini aku menyimpulkan aku prefer pantai daripada pegunungan. Dan ini aku inget banget, abis pulang dari Bromo tuh duitku habis. Terus mau ditransfer sama umiku tapi aku lupa nomor rekening aku. Akhirnya ditransfer ke rekeningnya Kak Mami deh. Dan aku sekalian ngerekam mereka. Lagi ngapain ya? Kayaknya lagi julid gak sih? BTW kalau kemarin pasti tahu tempat ini, namanya Omega Mart. Kalian lihat kan, itu sebelah kanan. Kalian ke sebelah kanan, di sana kalian ketemu Bu Begel yang ibu jualan pulpen itu. Nah, sebelah sana biasanya kalian dicegat di sana tuh. Lihat deh itu ngomong apa tuh. Please deh, ini antrinya lama banget sampai aku ngerekam kegabutan kayak gitu. Ini dia, tebak kita mau kemana? Kita mau naik odong-odong, jadi kita mau naik odong-odong bareng sama camp lain gitu. Jadi aku duduk di sebelah Kak Mega sama Kak Zaro. Pokoknya di sini aku ngerekam banyak banget. Gak tau kenapa kayak gak pengen ngelupain aja gitu. Tuh ada sis dipaksa duduk sama Bro Rizal, padahal Bro Rizalnya udah punya pacar. Cuma ya terserah mereka lah ya. Enggak sih, itu sebenarnya dipaksa duduk sama Kak Wawa. Apa ini video? Kayaknya ya di sepanjang video aku bakalan bingung mau ngomong apa karena ini kayak panjang banget deh yang bagian ini. Nah pas itu Kak Mega lagi sakit guys. Jadi setelah Kak Mega sakit tuh gantian aku yang sakit. Dan sebelum Kak Mega sakit, Kak Mami tuh yang sakit. Jadi bertiga semua tuh berurutan gitu sakitnya. Jadi BTW aku, Kak Mami sama Kak Mega tuh scam ya. Dan Kak Mami sama Kak Mega tuh udah kenal dari dulu. Sorry bukan scam, maksudnya sekamar ya, seroom. Kom 3. Sumpah di momen ini tuh aku kayak gak mau berhenti ngerekam gitu loh. Soalnya kayak mikir ini tuh gak bakal keulang lagi gitu momennya. Dan kayaknya di sepanjang video ini aku bakalan banyak ngomong deh. Walaupun tidak tahu saya mau ngomong apa ya. Sumpah aku bakal kangen sih sama mereka semua. Nah di situ aku sama Kak Zaro lagi diajak foto ya, biasa narsis. Untuk mengenang momen-momen yang tidak bisa terulang gitu. Sumpah bayangin kita tuh sebulan bersama serumah gitu. Terus rasanya tuh kayak udah keluarga gitu loh. Terus waktu pulang tuh rasanya sedih banget. Kayak ini kayaknya definisi pare jahat ya.
Dan aku tuh bakal menyangka kalau ini tuh bakal ngangenin banget. Makanya aku rekam nih, soalnya entah kenapa suasana malam tuh kayak vibes-nya tuh ngangenin gitu mestinya. By the way, ini jilbabnya aku sama jilbabnya Kazaro mirip ya. Kita couple, tapi sebenarnya nggak sengaja guys. Pokoknya dari tadi aku tuh pengen ngegandol Kazaro terus. Soalnya saya kesepian guys, tidak ada teman di sini. Dan aku sama Kazaro tuh kayak biasa lah ya, kayak tipikal cewek-cewek suka gosip gitu loh. Gak cuma gosip sih, kadang juga curhat ya kan. Namanya juga cewek guys. Entah kenapa guys, aku tuh tidak bisa teriak gitu loh. Entah karena suaraku yang terlalu kecil atau mungkin aku yang malu dan secara nggak langsung gengsi gitu ya. Tapi aku healing kok guys di sana. Cuma setelah itu energiku habis sekali ya. Kayak aku tuh ngerasa seneng tapi energi sosialku tuh habis. Pokoknya aku selalu kayak gitu deh. Cuma jujur aku setelah kayak misalkan konser, kalau gitu karaoke, aku tuh suka sebenarnya. Cuma ya itu energi sosial aku yang capek. Sebenarnya kita nggak yang kayak bertukar cerita atau gimana gitu. Cuma capek aja gitu di sekitar orang-orang yang banyak juga yang gak begitu kenal gitu. Tapi kalau dibilang healing sih iya healing. Kayak melepaskan stres gitu. Cuma ya itu, pasti ada kayak baterainya tuh habis kayak gitu kan. Energi sosial lebihannya. Tapi ya gimana lagi, kita sebagai seorang introvert harus menjalani ini semua. Karena setiap semua tuh pasti ada kekurangan dan kelebihan. Mungkin introvert bisa lebih fokus kalau misalkan mencapai tujuan. Karena gak ke-distract sama energi sosialnya mungkin. Kita bisa ngelakuin semua sendiri dan terbiasa sama sendiri. Pokoknya gak semua tuh sepenuhnya kekurangan ya guys. Oke, mari kita lihat ke video itu, ada mas-mas narsis ya. Sama aja, kita juga narsis ya, say. Jadi itu kita lagi collab sama Jimmy Boys. Chorus Boy. Iya, kita lagi collab sama Chorus Boy. Emang anak Chorus Boy tuh nggak jelas-jelas guys. Itu kan kayak, tapi mood booster lah ya. Cuma ya udahlah ya, kita tidak boleh mengejudge karena kita sama saja seperti itu. BTW, saya kalau lagi kepanasan kayak itu ya, orang-orang kalau kepanasan kan pink ya wajahnya, saya jadi hitam ya. Seperti banteng marah. Demi nih kayak narsis banget gak sih aku, orang yang lain gak ngerekam, cuma aku doang yang ngerekam ya, mohon maaf. Aduh, tapi gak apa-apa ya, yang penting kita happy. Nomor 1 happy, nomor 2 happy, nomor 3 happy. Kesan harinya adalah lelah dan senang. Mohon maaf sekali ya kalau saya narsis. Ini pasti saya ngomong banyak-banyak juga tidak ada yang menonton, dan sepertinya cuma saya di masa depan yang menonton video ini. Nah, namanya channelnya juga Kapsul Masa Lalu, dimana saya akan melihat sendiri di masa depan. Kalau lihat deh, itu Sis Nai sama Sis Rizal, Bro Rizal sebelahan cuy. Tapi Bro Rizalnya sudah punya pacar, tidak apa-apa. Enjoy bro. Dan di sini kita sedang ngapain ya? Ini udah mau nyampe gak sih? Enggak deng. Kalau tipikalnya kalau main keluar tuh, main malam tuh kayak males pulang. Tapi kalau nggak pulang tuh gimana gitu. Kalau walaupun capek pun males pulang gitu. Dan kita ketemu kereta guys, tapi nggak tahu itu anak mana, apakah se-course sama satu course atau tidak. Ini kan kita Mr. Bob ya nama course-nya. Mungkin itu Mr. Bob atau Mr. Bebeb, tidak tahu ya. Tapi mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu.
Udah ya Sal, semua udah capek nih Sal, jangan ditanyain mulu. Oke, mari kita kembali ke. Jadi selamat datang di second period. Dan di second period aku ngambil dan aku change kelas yang lebih susah gitu. Padahal aku udah dapet yang sesuai sama teman-teman aku, jadi bareng sama yang lain. Terus aku ngambilnya yang 3GP1, dimana itu aku ketemu sama anak-anak first period. Dan ternyata 3GP1 tuh susah tau. Lebih susah tuh karena memorize-nya sih, soalnya aku di memorize tuh lumayan gak suka ya. Karena 3GP1 tuh dia mempelajari tentang grammar gitu kan. Sebenarnya nggak buruk-buruk juga ya grammar, cuma masalahnya tuh ngapalinnya itu loh, saya tuh tidak suka. Mungkin kalau pemahaman masih bisa ya, tapi kalau disuruh ngapalin terus suruh ngulang tuh susah deh dari dulu, entah kenapa aku. Bayangin kan, kalian tahu mesti ada 16 tenses ya, itu masih ada lagi rumusnya. Ada nominal, ada yang verbal, semua tuh banyak banget. Dan mending aku di 3GP itu deh. Si Alia temen aku tuh ngajak aku ke 3GP. Aku kira dia mau ngambil 3GP1, ternyata dia ngambilnya 3GP2. Jadi akhirnya udah kita nggak ketemu, aku dapet yang pelajaran susah dan 3GP itu tuh jauh lebih gampang gitu loh katanya. Tapi ya udahlah, kita ikhlasin saja. Dan ini waktu kita di camp, dan di camp kita dapat pelajaran grammar lagi guys, tapi lebih gampang sih daripada yang 3GP1. Ini sorry ya, beberapa orang aku tutupin karena mereka nggak pakai jilbab. Kalau yang dua itu kan biasanya keluar nggak pakai jilbab gitu, jadi nggak apa-apa. Dan ini adalah visi tutor. Jadi setiap sore, kayaknya kayak hampir setiap sore gitu deh, ada tutor dari camp lain tuh datang ke tempat kita, ke camp kita. Dan kadang-kadang mereka tuh kayak ngasih game, kebanyakan game sih. Atau kalau nggak gitu ya pokoknya kelompokan gitu terus suruh bikin apa. Nah kita tuh di sini mau bikin podcast kalau nggak salah. Maksudnya kita disuruh bikin podcast per kelompok. Enggak deh, ini bukan podcast kalau nggak salah. Ini tuh kayak wawancara gitu loh. Satu jadi reporter, yang satunya jadi yang diwawancara gitu. Lucu banget, di situ ada Usada Oki. Lucu banget sumpah. Usada Oki itu sebenarnya namanya Kak Aisyah. Jadi di tempat sorry. Di camp kita tuh ada 3 Aisyah. Aisyah 1 tuh Usada Oki. Itu orangnya. Yang 2 tuh Aisyah 2. Biasanya dia dipanggil Caca, dan yang ketiga tuh namanya Aisyah 3. Bisa dipanggil Aisyah 3. Maksudnya enggak sih. Bisa dipanggilnya Sis Ai. Ya ampun sorry ya belibet, soalnya ini biar cepet kelar gitu loh. Karena ini aku voice overnya udah tanggal 9 Juni. Jadinya udah terlalu telat gitu buat di-upload. Jadi ini bodo amat lah ya, ini yang penting ngomong ya. I don't have any injuries, but just this height. Okay, when did you pass this way? I'm from Solo. Sulawesi. So, fine merchandise for my wedding. Okay, that's all. I think it's quite clear this accident is the invention of grammar. Well, viewers, that's all, and thank you. See you again in the next time. Nah ini dia guys, ini Aisyah 2 yang dipanggil Caca. Dia tuh satu-satunya yang seumuran sama aku. Maksudnya kita sama-sama lulus kuliah gitu, mau masuk kuliah pertama kali itu aku sama si Caca. Tapi dia 2006, aku 2005. Sebenarnya ada yang 2005 juga sama kayak aku, cuma dia udah lulus kemarin. Maksudnya udah lulus tahun kemarin. Jadi dia udah ngerasain semester 1. Dan di situ juga ada Kanawal, Sis Nawal tuh yang sangat Masya Allah sekali. Ya semoga saya bisa seperti Sis Nawal ya teman-teman. Bisa solihah seperti Sis Nawal. Dan dia tuh khatam tahu sudahan. Masya Allah gak sih? Alhamdulillah. Semoga bisa kayak gitu. If I were you, me too, maybe. How do you think about your handsome and rich brother? Oh, yes. Okay, baby.
Dan ini kalau nggak salah weekend kita jalan-jalan keluar, kita main. Jadi Mbak Bella tuh bisa nyetir mobil, jadi kita sewa mobil dan dia yang setir. Kita lagi lewat simpang 5, yeay. Kita juga karaokean. Terus kita nonton Vina, teman-teman. Nah, ini bakaran ya. Kita collab bakaran sama Jimmy House. Dan ini adalah CFD. Ini sama anak Walkie Talkie first period. Tapi di sini saya bersama dengan Nurma, Dede Nurma. Dia tuh mau masuk SMA baru mau masuk SMA gitu maksudnya. Dan ini kita melihat kerendeman Usada Oki ya, teman-teman. Usada Oki lucu banget sih, ya ampun. Dan juga ada Hendra Fahri dan Bro Irfan. Jadi ini adalah si Zaro mau pulang karena dia mau tes buat S2. Semoga lancar ya si Zaro. Lagi pula si Zaro ini dia juga capek tau. Katanya dia selama di sini tuh kayak capek gitu secara mental juga. Pokoknya pegel-pegel gitu loh badannya, pokoknya ya. Ini kenapa direkamnya lama banget ya si Zaro? Maaf ya Salma. Maaf ya si Zaro, maafin Salma ya. Ini untuk mengisi video saja sampai sejam loh. Dadah si Zaro, makanya ini makanya ini videonya nggak kelar-kelar. Orang 57 menit 37 detik kok. Dadah si Zaro, dadah. Semoga si Zaro tidak melihat ini ya, karena saya genit sekali. Oke, dan selanjutnya kita ada di season itu ngajak daily speaking tapi di lapangan. Mana ini sampai malam lagi kan, terus kita sekalian jajan juga. Terus ini nuansanya kayak perpisahan gitu loh, karena Kanela mau pulang guys. Terus kayak menyampaikan kata-kata terakhir gitu, kayak sedih banget ya sepertinya. Jangan di video ini, mata udah kayak dan ini dia adalah confidential kedua kita. Jadi setiap periode itu ada confidential. Nah, yang kedua itu kita ke bagian speech, dan di sini yang speech adalah Mbak Bella. Terus yang sebelumnya yang kita menang itu loh guys. Itu confidential pertama. Terus di sini ada apa ini? Ini Jimmy House ya. Itu bersama dedeknya itu sangat pintar berbahasa Inggris dan dia sangat alim guys. Namanya siapa ya, lupa deh. Ini gak ngerti juga kenapa ngerekam kayak gini dah. Ya ini kan dokumentasi ya guys. Terus itu juga yang itu itu mereka yang kebagian role play. Kayaknya seingat aku ini deh yang menang. Karena ya propertinya lumayan niat lah ya. Kayak nice girl, ting. Ini sorry ya ada azan. There are many methods to achieve. Find your best method, keep on it, and don't give up. Terus kelompok mereka tuh keren gitu loh. Kayak komedinya dapet, terus hikmahnya tuh juga kelihatan banget, jelas gitu loh. Value itunya, kenapa belibet ya? Moral value-nya tuh juga tersampaikan dengan baik gitu. Ini sih yang bakalan menang, walaupun setelah ini tuh ada yang lucu banget. Tapi ini dari segala properti, terus niatnya juga. Nah ini guys, ini juga lucu banget. Maksud aku dia tuh lucunya lebih ke kayak gemes gitu loh, bukan yang lucu komedi. Dia tuh kayak nge-cosplayin, tahu gak sih yang dramanya Upin Ipin? Nah itu yang serigala-serigala itu.
Oke, langsung kita skip ke gacoan. Jadi kita main ke gacoan, tapi nggak semuanya tuh ikut. Jadi cuma beberapa doang. Halo guys, kita lagi di gacoan sama Mbak Megalodon. Enggak dong, Megawati. Enggak dong. Mega Mendung. Mega, ingat-ingat ya kalau jangan, gak ada alis, aku kayak bisa lihat tuyul. Aduh banyak sekali, ramai sekali wajahku. Jangan. Ini aku bilang air mineral ini cenderung membatu ya kak. Dan salah Dan ini adalah kelas terakhir aku di Mr. Bob. Jadi belok. Besok aku mau pulang guys. Dan ini adalah kelas pick up one dimana kita suruh bawa jajan. Dan tau gak sih pulang-pulang aku bawa 1 tote bag jajan. Ini emang kelas the best sih. Padahal aku cuma bawa 2 biji jajan. Walaupun gede-gede tapi aku dapat 1 tote bag coba. Bahkan teman aku ada yang gak bawa tuh, si Swayan tuh dia gak bawa jajan sama sekali. Bawa gak ya? Gak tahu. Kita semua bisa bawa jajan sebanyak ini. Dan setelah itu aku sama si Alia langsung main karena kita ini untuk perpisahan gitu ya ceritanya. Karena besok kita mau ke jalan masing-masing, Ciela bukan lah ya. Si Alia tuh sebenarnya dia nggak mau pulang, tapi gak harus pulang, tapi ternyata dia ada perpisahan. Jadi perpisahannya tuh masuk ke periode selanjutnya. Jadi dia cuti dan dilanjutkan dengan periode selanjutnya. Maksudnya tuh kayak dia cuti gitu loh guys, terus kayak periodenya digeser. Ya sebenarnya kan gak bakal paham juga ya. Ini saya asal aja ngomong. Kita beli ice cream dan kita ngomong sesuatu banyak sekali, tapi saya lupa ini ngomongin apa ya. Dan kita pun menggibah juga. Gak tahu ya kita ngomongin apa sih. Apa sih Salma gak jelas. Udahlah, mending saya diam dan kita menunggu orang dua ini ngomong. Oke, siap. Mas. Baca Kalian gede. 4 berempat semua ya? Ya, aku 5 malah. Apa itu Oppo? Itu apa? Redmi. Ini apa ya katanya? Bagus deh. Kalau ada Xiaomi. Light pink nggak sih? Bagus juga di kamera. Oh 27 tuh masih 2 minggu lagi ya? Seminggu lagi ya? Berarti biasanya aku pulang. Terus di rumah ngapain aja? Ada. Teman-teman Lumayan. ke itu loh. Ke Lombok. Aman. Jauh loh. Iya, nggak tahu. Teman sekampung gitu. Dan malam Secamp. aku sendiri. Hmm. Serumah. Jauh dia. Ke kamu aja. Kamu juga katanya mau ke Tulungagung. Rumah aku mana sih? Dekat sini sih, sejam 2 jaman. Ada rumahnya Sis Dian di sana. Jadi pada mau ke sana. Tapi ada yang nggak ikut sih, Dia bertiga. tuh Agung. Mau nginep? Aku sekamar berdua doang. Sama Si Desa. Terus Novi pulang. iya. Lagi mudik. Daripada sendiri ya? Daripada sendiri ya? Ntar aku sendirian. Wani kok. Mang Wani. Dek Wani sih Wani lah ya. Dia kayak apa gitu, nggak enak. Sini rame deh, sama kayak sekandang. Kayak kuda. Berarti masih ada siapa ya? Ada sih di belakang. Bisa berangkat jam 9 kurang kali. Dianterin sih. Dia tinggal siapa? Terus Vira. Bawa motor dia.
coba di mana gitu, Apa? link ada di lain. Kursus. Hanya itu di mem siapa tuh? Grammar sih itu. Aku sempat sampai kalau deh kayak jelek ya Tapi aku suka ini grammar apa? Ujian grammar tuh. iya terus itu kan lebih dulu nggak sih? Iya, TGB1 tenses ya banyak Tapi banget. kamu itu gak sebelumnya pernah TGB1 lalu nggak? Tapi aku ngeliatnya banyak sih. Tapi aku udah ya udah. Sebenarnya kamu TGB tuh Mm-mm. dari awal emang udah ngincer TGB tuh. Enggak. Aku dapat TikTok tuh sama skip pick up tuh. Aku kan ngapain? Dua-duanya aku ambil. Karena kayak mirip gitu. Terus aku pick up tuhnya aku ganti dari JP tuh. Loh kok kamu nggak bilang? Nah kita kan TGB tuh dulu gak? Oh berarti Seneng banget sepeda aku yang karena aku pikir kedengerannya TGB lah. Ya usah. Tapi kalau di 3GP itu belum bisa tenses, marahin mulu sama bro kasih. Tahu cuma kayak nggak inget banget gitu loh. Apa ya? Kayak kalau suruh ulangan itu bisa paham, tapi ya itu Emang ulangannya apa yang tulis? enggak namanya tuh. Iya. Dan lagi. Dan ini dia guys, jadi teman serum aku, kan aku room 3 ada 3 orang, aku, Kamega, sama Kamami. Kamega sama Kamami tuh nggak pulang sih, mereka liburan gitu, terus aku nggak ikut sendiri, jadi aku di kamar sendirian. Untung itu hari terakhir, untung itu malam terakhir ya, jadi aku tidurnya sendirian cuma sehari doang guys. Sebenarnya aku ditawarin buat tidur di kamarnya Kak Aisyah sama Kak Bella, cuma aku nggak mau, aku pengen me time, soalnya di sini aku nggak bisa me time guys. Aku sebenarnya kerasan di sini cuma itu, aku nggak ada waktu me time sama sekali, makanya aku capek tuh gara-gara kurang me time aja sih. Alhamdulillah sih dapat sehari me time. Dan ini aku lagi nganterin mereka, dijemput sama Grab. Dan ini kita ngasih surprise ke Sisnai, ini tuh malam sebelum kita harus check out di Anor, jadi nama itunya Anor. By the way ini videonya bakalan panjang banget ya, jadi maafkan mungkin nanti bakalan beberapa di skip. Dan ini adalah hadiah dari kita, lucu banget, cuma di situ ada yang pokle. Dia Sisna excited banget tau, karena itu mukanya bukan maksudnya kayak itu kan. Aduh ngomong apa sih? Pokoknya Sisna itu excited karena itu badannya Sisnai. Lucu banget kan Sisnai. Terus belum itu Sisnai itu kayak ngasih kata-kata kayak pesan untuk kita semua, dan itu mengharukan banget. Bentar ya, aku kalau bisa nanti aku record terus aku masukin sini ya. Selanjutnya buat Salma, semoga kuliahnya lancar ya, kan udah keterima. Salma, semoga Salma bisa lebih ekspresif lagi gitu ya guys ya. Karena bener kayak Putri Keraton. Jangan-jangan aku darah biru ya? Itu, bajunya yang biru. Ya itu aja sih mungkin yang dari akunya, yang buat akunya. Padahal aku sudah berusaha se-ekspresif mungkin dan secentil mungkin. Ternyata orang-orang melihat aku tuh masih datar ya. Kenapa kayak gitu? Padahal itu aku ngerasa biasa aja, kayak aku sudah ngerasa udah berekspresi banget tuh. Ternyata muka aku tuh kayak orang loyo, kayak gak ada semangat gitu. Kenapa ya? Apakah itu adalah efek dari jiwa-jiwa introvert yang belum terisi energi begitu? Tidak tahu. Kenapa saya kayak gitu? Saya juga bingung ya, Say. Tapi emang menjadi saya itu memang lelah ya. Kayak berusaha ekspresi dong tuh kayak pura-pura ekspresif gitu loh. Aku udah berusaha beneran, kayak aku mau mengekspresikan sesuatu tuh kayak bener-bener harus latihan. Bukan latihan sih, kayak bener-bener kayak di rumah tuh, oke, aku nanti harus senyum, oke, aku nanti harus mengekspresikan diri, nanti aku harus menjadi orang yang social butterfly. Tapi tuh capek banget, abis itu kayak gitu loh, paham gak sih? Ya mungkin gak semua orang paham lah ya, cuma ya melelahkan lah ya intinya. Nih sebenarnya sedikit curhat, tetapi ya siapa tahu
ada yang relate gitu, kayak iya tidak sendirian ya, saya juga seperti itu. Dan ya mau kadang tuh kayak insecure gitu loh, kenapa kok kayak gitu ya, kenapa nggak kayak orang lain yang dengan gampang mengekspresikan dirinya. Aku tuh bukannya gak mau itu, cuma kayak males gitu, bukan males, kayak nggak ada naluri gitu loh, nggak ada naluri kayak orang lain gitu loh. Bukannya nggak butuh attention, aku juga butuh attention sebenarnya orangnya, cuma tuh apa ya kayak gitu loh, nggak bisa secara natural. Ya kayak gitu, harus praktis dulu di rumah gitu loh, kayak oke, besok aku harus bisa jadi social butterfly, aku besok harus bisa extrovert, besok aku harus bisa humble sama semua orang, besok aku harus bisa nge-treat orang lain dengan baik. Kayak itu tuh butuh praktis di rumah, dan aku bangga banget sih aku udah mau keluar dari zona nyaman, walaupun itu jauh lebih effort daripada yang lain. So ini sepertinya sudah di sini dulu ya. Oke, dadah. Kok dadah sih, belum selesai juga videonya. Aisyah first. So much. Love you guys. Love you all so much ya. Sosok lah. Iya. Udah apa? Udah deh. Udah apa? Kamu lebih bocil lah, Dek. Dan ini yang namanya Babila mau pulang guys, dan ini Nice Girl generasi 10 udah sampai beberapa, jadi sedih kisi-kisi. Dan kita ke sekolah buat cap 3 jari, dan juga untuk buat ngapain ya, buat itu ngambil buku, karena kemarin aku nggak bisa, soalnya aku udah di Pare kan, aku harus ngambil buku kenangan juga. Terus kita ke kantin, kan sudah lama tidak ke kantin, dan kita mau bernostalgia. Lanjut kita langsung bablas ke Madiun. Kita kalau nggak salah abis ke kafe, kita belum ke kafe, jadi kita ke alun-alun. Udah kayak jamet ya, mainnya ke alun-alun nggak apa-apa. Dan kita kayak ala-ala cewek SMA pulang sekolah terus hangout ke mall, hangout pulang sekolah gitu, kayak tipikal kayak gitu tuh guys. Dan kita kayak dress code ya, kita padahal tidak dress code, kita padahal gak sengaja samaan gitu. Ini sebenarnya baju yang sekalian kotor gitu loh. Dan di sini kita merasakan. Ini kita ngobrol ya, mending saya tidak ngomong dan kita melihat dua orang ini berkoceh. Oke, saya juga males ngomong. Kita diciumin. Bisa kok. Wah, kesenyumin ah. Wow. Cumpa. Takut deh. Aneh ya, orang aneh. Iya, orangnya emang aneh. Aku nih Pare gak jerawatan plus. Ya wes pindah rono. Tapi tambah gosong. Enggak, ya Allah, kemari-mari tapi gak pakai anu sih. Aku lihat gitu. Gosong mah. Gosong mana? Soalnya aku baru di Pare jahat. Aku jadi malah gosong puan. Saya paneh mancat ya Allah. Aku bendina budal numpak sepeda loh. Bendina Kontel. iya. Entuk kapan sampai teh? Di sini. Nyewa. Oh ya. Nyewanya sebulan 60 dekat 70 kali ya. Oh iya murah ya. Iya. Nyewa tok tapi. Ya bedanya kayak peda hantar biasa, jadi kayak enek spite ngono, jadi kesel. Aku capek. Aku ajari tau gaya make up. Ajarin gaya make up. Bayar. Aku make up di melu kelas online, ki aku harus melu offline. Sekali pertemuan 300. Oh iya. Aku ambil make up anu kayak kanggo graduate make up Sekali pertemuan emang berapa jam? gak ngerti, 3 jam mungkin 3-4 jam. Tapi dari ini syaratnya buku kudu anu ketampas ya.
Iya, tapi termasuk support sih. Tapi enak syaratnya kan gak cuma-cuma. Betul sekali. Ya lucu kita serasi bajunya. Iya, aku itu yang saya suka. Au. Anu ya. Tekan yang Sigma female kok tak lebih sorotan. Anu kok tak gawe papat. Ya wes, second ngono ya. akun. Heeh. Ngono nggak ya? Tapi kok aku sik males aku. Iya. Kamu masih merekap ya? Alisku bagus kan? Udah obat alisku kayak apa? Alisku bagus loh kak. Aku lagi pakai coklat. Aku rasa ireng terlalu apa ya, galak kan dia sih, kayak terlalu ya gitu lah. Aku cocoknya nggak apa? Ireng apa coklat? Abu-abu. Kayak mbak-mbak. Ya enggak, tapi beda abu-abu deh, kayak abu-abu kayak anu. Kayak warna pensil warna tapi lebih gelap. Makanya aku tak kasih tahu aku ada. Aku cocoknya warna apa? Lipstick rose blush on. Iya aku gak jawab toh. Ya dia harus di try on dulu. Harus dicoba dulu. Apa ya? Aku gak iso Untuk pakai. warna kulit. Aku ngerti kok kudu dicoba sih lah kayak ngerti cocok. Iya sih. Tuh di rumah ada jerawat. Kamu cinta aku tidak? Enggak. Gimana sang pacaran suwi-suwi kan harus nganut dulu ya. Terus apa? Setelah bareng dong ya. Ada sih yoga, ada sih. Maksudnya kayak sama wis tahunan ngono. Udah gue? Ya, aku akhir sama. Gak apa-apa. Daripada jomblo. Gak apa-apa. Kamu sudah punya pacar belum? Sudah. Pacar saya siapa ya? Cewek. Iya cewek. Kan kita kan gak pernah tidur bareng. Iya. Ya Benar kan? sih. Iya dong. Aku udah pernah tidur bareng. Aku sudah haram. Sudah haram. Maksudnya emangnya halal dan dipakai. Tapi kayak yang luari ciuman yang dalam yang anu sih agak masalah gak sih? Ini nang Korea kan gak sih? Iya toh. Apa nih kayak seneng Los Angeles ngono kok. Tengah dalan Kiss in Los Angeles. anu apa nang tengah dalan nih. Itu gak ngerti. Emang masa enak? Enak nang Los Angeles. Jadi kayak nang ngene iki ngene kan pajak-pajak ngono wae akeh gitu. Ini kayaknya ya enak nih jembatan Iya. di pinggir tol ya enak ya toh. Biyen kan viral nang Caruban. Nang alun-alun nang semak-semak. Di sini ini mesti kayak nih Maksud- hotel kayak. Iya nyewa ngono kok. Ya Allah. Nafsu Tapi nyentuh. banget. Pengen apa? Kita aku lihat nih cowok. Lucu gak sih? Mungkin nanti ini di mute aja. Nah kalau ada. Iya biasanya tak isi sih timelapse. Tak isi timelapse. Tak isi kayak suara aku nih voice over. Iki ketoknya kabeh lucu di thumbnail. Agak sini dong. Lentor, iki wis rusak. Tukane HP to, please. Lah aku. Ya, Aku lah. gedekku dhewe. Kowe lho lagi tuku HP. Iya dong baru. Baru. Oke. Pantesan tampilannya apa? High school in Jakarta. Alay deh sama. Gak apa-apa. Alay kan gak merugikan orang lain. Nah kalau alay Iya. orang lain itu miskin. Iya. Iya, satu dari. Iya. Keliru tau. Mati Rana apa Rana? Kan. Oke. Lo kira lo cantik. Iya. Geli banget ya Allah. Geli banget. Lo kira kalau kita senyum ke Allah itu gitu sih kayak friendly gitu loh. Lo kira gue respon lo gara-gara suka? Enggak. Kok iya toh? Enggak. Enggak. Kamu anggun banget sih, aku juga. Anggun, aku Ajun bukan Anggun. Oh ya. Ya lo pucat banget ya menurut gue ya bibirku. Aku bawa lip tint. Aku loh seumur hidup Mau, gak pernah. Kak? Oh iya, Coba, lip tint yang bagus apa? Ini bagus. Iya. OMG. Oh my god. Oh my glam sih. Tapi
aku noob banget kok pakai kayak gitu. Aku pakaikan ya. Biar tidak kering apa? Ini tidak kering. Kamu pakai lip balm dulu. Bawa lip balm tak? Iya, pakai lip balm dulu. Bawa nggak ya? Mau bawa. Tapi harusnya 8 menit cuy. tinggal ombre. Ya udah bodo amat. Nah, Terus? rasakan. Pakai gini. Gini. Nenek kamu kayak apa? Hah? Kering. Heeh. Aku kadang yo ngene tok mangan. Katakno dhewe nggih tangan. Udah pernah bare kering nggak sih? Apa gak? Gak tergantung penting nak gak lip balm. Gak. Iya ki. Gak apa-apa terang ngono. Jadi nggak lip balm, lip cream, pakai Lip tint. lip tint. Cocok tak coba dulu. Cocok aja sih warnanya. Warna apa ini? Itu warna aku lupa. Burgundy. Pokoknya kayak merah marun gitu lah buat Aku ombre. cocoknya pakai apa ya? Yang kayak agak soft. Nanti saya carikan. Emina api lip ini. Aku butuh lip tint, soalnya saya belum terlalu tahu tentang lip tint. Kemerahan nggak? Oke. Iya. Oke, thank you loh. Terus kamu bisa pakai ini enggak? Eyeliner bisa, saya sudah bisa semua, pakai maskara bisa, eyeliner bisa, pakai bulu mata bisa, sudah bisa, tinggal bikin contour saja. Saya belum bisa. Saya pengen belajar bikin egg Dan sekarang kita sudah sampai ke cafe ya guys. Dan akhirnya kita ada di cafe yang kita mau tanpa halangan. Dan tahu nggak sih, nggak ada cerita sih. Ya gitu doang sih. Kita nunggu beberapa lama gitu, terus kita makan. Tapi aku nggak record makan apa sih, bodo amat. Lalu ini saya kemana ya? Oh, saya ke Surabaya guys. Untuk pertama kalinya saya pergi sendiri. Dan ini membuat saya merasa sangat bebas. Terus kita di hotel, kita sudah sampai di hotel dan ini dia. Ini aku sama Alia, kita satu hotel di tempat hotel kerjanya omnya si Alia. Pokoknya seru banget. Terus ini kita cari makan waktu pagi-pagi karena kita mau tes. Tes apa ya tes? Nggak tahu tes apa, lupa. Pokoknya kita ada 3 tes kesehatan, asesmen sama LPT bahasa Inggris. Terus kita makan nasi kebuli. Untuk pertama kalinya saya makan nasi kebuli. Dan ini kita mau balik lagi ke ke hotel. Dan ini kalau nggak salah untuk untuk tes LPT kalau nggak salah. Bukan deng. Iya tes LPT. Aduh, belibet. Dan kita naik Grab. Enggak deng, ini tes apa ya, kok aku lupa sih. Iya, ini LPT deng. Enggak, kita tes kesehatan. Aduh, salah ngomong lagi. Dan kita menunggu beberapa lama karena di atas udah penuh dan kita ada di kloter selanjutnya. Apa sih? Bagaimana perasaan Anda setelah kemana-mana sendiri tanpa dianterin orang tua, menjalani semuanya sendirian setelah ini? Bagaimana perasaan Anda? Sama. Bagaimana perasaan Anda? Ya udah gitu. Disuntik nggak? Mr. Bob, Super. Seru. Seniorita. Señorita. Dan ini kita sedang menuju mengambil almet. Yeay, almet baru. Dan ternyata almet aku tuh kegedean guys. Aku pesennya M tapi abis tinggal yang L. Dan aku suruh milih mau pesen tapi belum dapet atau mau pakai yang L aja. Dan aku pilih L karena aku mau foto supaya biar bisa foto saat itu juga. Dan ini aku ketemu Fania di sana yang tadi itu, dan kita pulang naik Grab, yuhu. Dan ini pulangnya kita main ke mall. Dan kalian tahu di sini aku linglung, beneran kayak literally linglung. Kenapa linglung? Karena aku ngerasa kayak nggak tahu ya, kayak linglung aja. Mungkin karena kecapean. Harusnya tuh kayak aku sadar, ini aku ada di mana nih? Aku tuh sadar aku ada di mall, tapi kayak mikir, aku kenapa ya ke Surabaya? Kayak
linglung gitu loh, kayak mimpi rasanya tuh. Ya kayak gitu deh pokoknya. Pokoknya ini adalah hal paling linglung yang pernah saya linglungkan. Sampai mengambil balon supaya tidak hilang karena saya linglung gitu. Tapi sumpah ini bukan lebay, cuma saya linglung beneran. Jadi saya juga bingung kenapa aku linglung gitu. Kayak what about linglung? BTW ini aku beli samaan bantal leher samaan kayak punya Ale. Jadi kita akhirnya punya barang couple ya. Padahal kita baru kenal bulan kemarin loh. Gak apa-apa dah, yang penting kita ada chemistry gak sih Al? Ya kan Al? Terus ini kita makannya di rumahnya, di kosnya Pak D-nya Omnya Al ya. Terima kasih Omnya Al ya sudah memberikan nugget gratis. Ya ampun, saya terharu sekali. Dan ini adalah kampus C kalau nggak salah, dan kita mau ngapain ya? Kita mau tes asesmen. Dan bagaimana tes asesmennya? Pusing. Dan kita perlu kecepatan sedangkan otak saya lemot begitu. Hitung-hitungan lagi, yang satunya sih masih bisa ya. Terus BTW ini, nah ini LPT-nya nih. BTW tadi aku mampir ke kantin dan nyasar. Oh tahu gak sih di situ lihat deh teman-teman. Kalian lihat orang, nah itu Vania cuy, itu Vania. Real. Nah ini kita kemana ya? Oh ya, kita ini jalan-jalan hari kedua. Malam ketiga nggak tahu. Nah kita tuh jalan-jalan ke jalan apa gitu namanya. Bagus banget kan. Nah ini ada pasar apa gitu namanya. Pokoknya di Surabaya terkenal kayak Malioboro-nya Surabaya gitu loh. Tapi aku nggak tahu sih nyebutnya apa. Pokoknya kita di situ Tunjungan. Nah itu dia jalan Tunjungan, pasar Tunjungan. Itu deh pokoknya. Nah ini dia, dan akhirnya kita makan bebek. Kalian tahu bebeknya mahal sekali. Kalian tahu bebek doang itu 20.000. Bayangan itu cuma warteg. Nah di sini saya tidak linglung seperti kemarin ya, tapi sepertinya yang lebih linglung si Al ya, tapi bukan linglung juga sih. Ini dia, tempatnya estetik banget. Pasarnya estetik cuy, apalagi yang luar-luarnya. Masya Allah, tabarakallah. The Heaven of Surabaya, Canda Surabaya. Nah ini adalah jalannya tuh kan, kayak sampai ada yang nawarin foto-foto gitu. Foto, bukan si Alianya itu ya yang nawarin foto, cuma ada yang kayak karena di sana tempatnya estetik, makanya ada yang kayak fotografer kayak nawarin mau foto terus kayak bayar gitu loh, kayak dicetak gitu fotonya, kayak gitu guys. Sampai hidungnya muncrat. Nah ini keesokan harinya kita beli bubur. Buburnya enak karena di sana buburnya itu tidak pakai kuah, tapi sudah asin, rasanya enak. Aku suka banget. Semoga di sini ada bubur kayak gini ya. Nah ini keesokan harinya, tahu nggak sih? Ini hari terakhir di hotel ini, jadi saya mau berangkat sendiri ke ini buat tes ELPT. Dan saya gagal guys, dan pulangnya aku harus nambah 1 kamar lagi tapi di hotel kapsul. Dan di sini tahu nggak sih, kita tidurnya barengan sama orang asing, cewek cowok campur, dan aku malam-malam tuh kayak takut gitu kan. Terus aku keluar, terus ada kucing, terus aku main deh sama kucing. Soalnya di dalam tuh ngeri, banyak cowok, banyak bule, aku takut guys. Akhirnya aku keluar. Soalnya tuh kayak sengeri itu ya. Aku nungguin Alia belum datang, dan akhirnya dia tuh datang. Tapi aku nunggu di luar aja melihat push yang gemes. Karena saya adalah calon dokter hewan ya, amin ya rabbal alamin, maka saya akan membedah Anda, tidak bercanda. Dan ini dia guys, kalau kalian lihat tuh kayak gelap. Oh my god, takut banget. Dan tidak sesuai ekspektasi sih. Dan ini keesokan harinya, bukan, ini malamnya, karena kita mencari cara untuk tidak terlalu lama di hotel ya. Kita di hotel cuma buat tidur doang. Dan ini keesokan harinya jam 6 aku harus dijemput sama Grab, dan akhirnya sampailah di Grabnya. Orang Grabnya tuh kayak orang kaya gabut, tau gak sih, dia ngasihin fasilitas musik gratis. Udah sumpah sampai sini aja, bye.